Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang berkaitan dengan soal pembahasan materi kompetensi teknis. Jadi judul video admin di sini adalah semacam pemantapan soal materi kompetensi teknis teori belajar. Jadi di sini teman-teman wajib menguasai karena ini sangat rawan muncul di ujian P3K nantinya. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi dan berpanjang-panjang lagi, kita langsung ke pembahasan soal materinya saja. Jadi di sini untuk soal nomor pertama teman-teman ya, diperhatikan untuk soal nomor pertama, teori belajar dengan melihat aspek pada perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat dari refleksi pengalaman untuk membangun dan menciptakan sendiri suatu pengetahuan adalah A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanisme, D. Behaviorisme, dan E. Cybernetik. Nah, jadi sebelum kita lanjut, teman-teman silahkan jawab terlebih dahulu untuk menguji pemahaman teman-teman. Silahkan teman-teman jawab dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman ya. Nah, di sini kata kuncinya karena ini berkaitan dengan teori belajar, kata kuncinya di sini adalah perubahan tingkah laku ya. Saya ulangi, kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku teman-teman ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah perubahan tingkah laku, dan kata kunci yang kedua adalah untuk membangun dan menciptakan sendiri suatu pengetahuan. Jadi kalau kita melihat sepintas kata kunci yang pertama, yaitu perubahan tingkah laku, maka kemungkinan besar teman-teman akan langsung memilih opsi jawaban D. Teman-teman kemungkinan akan langsung memilih opsi jawaban D, yaitu D. Behaviorisme. Tapi sebenarnya bukan D jawabannya teman-teman ya, bukan D jawabannya, meskipun di sini ada kata kunci perubahan tingkah laku yang merupakan ciri-ciri dari teori belajar behaviorisme. Tetapi kita lihat dulu, pahami dulu keseluruhan dari soal yang ada teman-teman ya. Selain perubahan tingkah laku peserta didik, di sini ada kata kunci yang cukup kuat teman-teman ya, yang menjadi kesimpulan dari soal ini, yaitu membangun dan menciptakan sendiri suatu pengetahuan. Jadi perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat dari refleksi pengalaman untuk membangun dan menciptakan sendiri suatu pengetahuan. Artinya siswa ini terjadi proses perubahan tingkah laku teman-teman ya. Siswa ini terjadi proses perubahan, peserta didik ini terjadi proses perubahan tingkah laku itu akibat dari refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman untuk membangun dan menciptakan sendiri suatu pengetahuan, seperti itu ya. Jadi membangun ini itu sangat kena dengan dikatakan konstruktivisme. Saya ulangi, membangun itu masuk ke dalam konstruktivisme, menciptakan juga masuk ke dalam konstruktivisme suatu pengetahuan. Jadi membangun suatu pengetahuan seperti itu. Jadi ini lebih kuat teman-teman. Ini jauh lebih kuat untuk menjadi kata kunci yang lebih tepat di soal ini. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah konstruktivisme ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah konstruktivisme. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak hanya melihat satu kata kunci, tapi kita melihat beberapa kata kunci yang tersedia jika memang ada. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya seperti ini teman-teman ya. Ketika siswa diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Ini merupakan contoh dari pelaksanaan teori. Nah, saya ulangi soalnya teman-teman ya. Ketika siswa diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Ini merupakan contoh dari pelaksanaan teori titik-titik. Nah, sebelumnya silakan teman-teman jawab terlebih dahulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman ya, berarti teman-teman sudah menjawab. Di sini kata kuncinya teman-teman ya, kata kuncinya adalah tugas. Nah,
Kata kuncinya adalah tugas. Nah, efek ketika siswa diberikan tugas ternyata berefek teman-teman ya. Efeknya itu adalah akan semakin giat belajar. Berarti ketika siswa ini diberikan tugas, maka siswa ini akan langsung mengalami perubahan teman-teman ya. Akan langsung mengalami perubahan tingkah laku, yaitu langsung rajin belajar, langsung giat belajar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kata kuncinya adalah tugas dan semakin giat belajar. Diberikan tugas, implikasi atau efeknya adalah siswa langsung rajin belajar atau siswa langsung giat belajar. Jadi secara otomatis di sini teman-teman sudah tentukan jawabannya. Di sini teori belajar yang sesuai dengan perubahan tingkah laku kan ini yaitu behavioristik. Jadi jawabannya adalah behavioristik teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah behavioristik, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah nomor 3 ini. Soalnya adalah metode pengajaran yang mengintegrasikan teknologi dan media ya, digital dengan kegiatan kelas yang dipimpin oleh guru sehingga bisa memberikan fleksibilitas siswa untuk menyesuaikan cara belajar mereka. Itu disebut dengan A, e-learning, B, web learning, C, hybrid learning, D, social media learning, dan E, face to face learning. Nah, silakan teman-teman tentukan pilihan jawabannya dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini teman-teman harus pahami bahwa kata kuncinya di sini adalah mengintegrasikan teman-teman ya, mengintegrasikan teknologi media dengan kegiatan di kelas ya. Jadi kata mengintegrasikan teknologi dan media digital dengan kegiatan kelas itu adalah pemahaman dari C, yaitu hybrid learning. Jadi itu adalah pemahaman atau penjelasan dari hybrid learning. Seperti itu ya, jika kita mengintegrasikan teknologi dan media dengan kegiatan di kelas. Nah, di sini kita bisa lihat sedikit teman-teman ya, penjelasan resminya yang kita langsung ya. Oh, ternyata tidak ada teman-teman. Jadi seperti itu jawabannya ya. Sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 4 teman-teman ya. Berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning merupakan implikasi dari teori belajar apa? Nah, silakan teman-teman pilih jawabannya karena ini jawaban soal yang cukup rumit teman-teman ya. Karena kita diberikan semacam jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan web atau web learning dan pembelajaran melalui media sosial ya, social media learning. Itu adalah merupakan implikasi teori belajar apa? Apakah A, behaviorisme, B, konstruktivisme, C, kognitivisme, D, humanisme, dan E, cybernetik. Nah, jadi teman-teman tentukan dulu jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini jawaban yang paling tepat teman-teman adalah konstruktivisme ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah konstruktivisme. Di sini admin sudah menyediakan materinya. Kenapa bisa jawabannya konstruktivisme? Ini alasannya teman-teman ya. Nah, di sini implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implikasi konstruktivistik jika dikaitkan dengan proses pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran. Ya, ini. Sorry teman-teman ya, masih sangat flu ya. Di sini adalah berkembangnya pembelajaran dengan web learning ya, dengan web learning dan pembelajaran melalui social media learning. Nah, jadi memang sudah diketahui, bahkan dijelaskan juga di dalam modul teman-teman ya, bahwa berkembangnya pembelajaran dengan web learning dan pembelajaran media sosial melalui sosial media atau social media learning itu masuk ke dalam teori belajar konstruktivistik ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Smaldino dan kawan-kawan menyatakan bahwa pembelajaran pada abad ke-21 telah banyak mengalami perubahan. Integrasi internet dan sosial media memberikan perspektif baru dalam kegiatan pembelajaran.
Pembelajaran dengan sosial media memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi dan pemikiran secara bersama-sama. Sama halnya dengan pembelajaran melalui sosial media, pembelajaran melalui web juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melengkapi satu atau lebih tugas melalui jaringan internet. Selain itu juga dapat melakukan pembelajaran kelompok dengan menggunakan fasilitas internet seperti Google. Jadi pembelajaran konstruktivistik itu juga bisa melalui pembelajaran kelompok teman-teman ya, dan bisa menggunakan fasilitas internet seperti Google. Jadi guru harus bisa paham ini ya. Jadi sini yang harus dipahami bahwa pembelajaran dengan sosial media itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi dan berbagi informasi pemikiran secara bersama-sama melalui media sosial. Jadi di sini kita bisa berkolaborasi, kita bisa berinteraksi, kita bisa berbagi informasi dan pemikiran kepada teman melalui sosial media, dan itu cocok dengan teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 7, Bu Widya adalah guru seni di salah satu SMA swasta di Magelang. Hari ini Bu Widya memberi tugas siswanya untuk mengaransemen musik. Jenis penilaian yang dipakai oleh Bu Widya. Nah, admin sudah sangat sering membahas soal ini di channel ini ya. Jadi soal berkaitan dengan prinsip dan penilaian itu sering sekali admin sudah bahas di sini. Oleh karena itu untuk soal nomor terakhir ini teman-temanlah yang harus menjawabnya. Jadi admin ulangi soalnya. Bu Widya adalah guru seni di salah satu SMA swasta di Magelang. Hari ini Bu Widya memberi tugas siswanya untuk mengaransemen musik. Jenis penilaian yang dipakai oleh Bu Widya adalah A. Proyek, B. Kinerja, C. Produk, D. Portofolio, dan E. Praktik. Silakan teman-teman tentukan pilihan jawabannya dan tulis jawabannya untuk soal nomor terakhir ini di kolom komentar. Kita jadikan kolom komentar sebagai ajang diskusi sekaligus ajang silaturahmi. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.